guys, oke guys, kita bertemu kembali. Oke guys, kali ini Om Bim reaction lagi video, bawa orang tengok info-info terbaru ataupun info-info yang mungkin ada di antara kita yang tak tahu, mungkin kawan-kawan kita yang tak kira kalau daripada mana. So kali ini guys, Om Bim masih lagi tengok video daripada admin kita Tio JB. Oke. So pada korang yang belum subscribe guys, jangan lupa untuk kita subscribe dulu, kita bantu admin kita, lepas tu tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share guys. Semoga Tio JB lagi semangat untuk buat konten-konten baru. Wow, Om Bim suka guys dia punya apa, walaupun Om Bim baru mereaction kira video dia, tapi Om Bim macam tertarik guys dengan apa info-info yang dia bagi, macam okey lah, macam seronok tengok untuk kita, mungkin pada kita yang orang yang mungkin pencari fakta, so kita boleh tengok guys video-video dia. Okay, so dia kata guys, tajuk dia kata negara miskin ini negara miskin ini kaya gara-gara apa nih, burung. Oke. Berikut 5 negara paling apis di dunia. Oke guys. Paling apis maknanya dia negara miskin tapi jadi kaya. Sorry guys, Om Bim tak berapa paham sangat. Tapi tak apa, nanti kita tengok video dia. Wow. So pada Om Bim guys, sebenarnya dalam dunia itu mungkin ada badan yang menyenaraikan negara tu miskin ke negara tu negara kaya ke, tapi sebenarnya pada Om Bim guys lebih kurang mungkin sama je kot, sebab manusia kan. Setiap negara tu walaupun contohnya dia ada diisytiharkan sebagai negara kaya, ada je orang miskin dia, macam tu juga. So contohnya orang miskin, contohnya negara miskin contoh, lepas tu dalam negara miskin tu pun ada juga orang kaya raya dia yang terlalu banyak gitu kan. So kita tak payah memandang maknanya negara tu miskin ke negara itu kaya kah, tapi itu mungkin setakat angka sahaja ataupun mungkin ada badan dia yang ni. Tapi pada Om Bim macam tu je, sebab Om Bim dah banyak juga berjalan-jalan, even kat mana-mana pun, mana negara-negara yang katanya kaya, ada je orang miskin dia guys gitu. So tak payah, so ni kita cuma ambil info-info guys untuk kita kongsi bersama. So tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja guys tengok video dia dengan kiraan. Oke, 1, 2, 3, play. Terbaik guys, Tio JB ni terbaik dia punya channel juga untuk info-info lah. Halo semua teman-teman sahabat Tio JB dimanapun kalian berada. Bertemu lagi kita di channel Ensiklopedia Tio JB. Macam Om Bim cepat paham guys penjelasan dia. Kita akan membahas tentang negara-negara paling menyedihkan dan paling kasihan di dunia. Oh, paling menyedihkan dan paling kasihan. Kita harus bersyukur setelah tahu fakta ini. Kalian mau tahu negara mana yang mendapat predikat kasihan dan menyedihkan ini? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Negara kasihan dan menyedihkan, nah gitu. Oke. Kembali lagi di channel Tio JB. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dilihat dari segi geografis, ternyata negara kita sangat beruntung sekali teman-teman dibandingkan negara-negara berikut. Yuk kita mulai. Oh, dari segi geografi. Berikut 5 negara paling menyedihkan dan kasihan di dunia dari sisi geografis. Oh, dari sisi geografi guys. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Oke. Negara Nepal. Oh, Nepal. Negara pertama yang menyedihkan jika dilihat dari sisi geografis adalah negara Nepal. Oke. Negara ini kecil, hanya seluas 800 km kali 200 km. Dan lokasinya terletak di atas gunung. Namun itu bukan suatu masalah yang besar ya teman-teman. Yang membuat negara ini kasihan adalah negara Nepal, jika kita lihat di peta, letaknya diapit oleh 2 negara raksasa dunia, yaitu negara China dan negara India. Bahkan negara Nepal ini juga tidak memiliki laut, sehingga jika ingin melakukan perdagangan ekspor maupun impor, hanya ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan pesawat terbang. Namun itu akan memakan biaya yang sangat mahal. Cara kedua adalah negara Nepal harus meminta izin kepada negara China atau negara India untuk diperbolehkan membuka perbatasannya untuk melakukan perdagangan ke luar negeri. Karena tidak memiliki pelabuhan, negara Nepal harus menyewa pelabuhan di Kolkata, India. Sisi kasihan negara Nepal adalah negara ini mau tidak mau harus bergantung kepada 2 negara tetangganya itu.
Tapi jika kedua negara raksasa itu adem-adem saja, pasti tidak akan ada masalah. Kita ketahui bahwa negara China dan India dari dulu sudah bersitegang terkait masalah perbatasannya. Sehingga menempatkan negara Nepal yang ada di tengah-tengahnya itu menjadi sangat kepepet. Bahkan wilayah negara Nepal itu dulunya besar, bahkan tiga kali lipat lebih besar dan luas dibandingkan luasnya yang saat ini. Namun karena negara ini sangat lemah dan sering kebuli, wilayah tersebut diambil alih oleh negara India dan dibuat pertahanan militer di daerah perbatasan. Banyak guys kawan-kawan Om Bin daripada negara Nepal yang sebab dulu kan Om Bin bekerja dekat Kilang. So terutama di Kilang lama Om Bin lah, dia banyak kawan-kawan Om Bin daripada Nepal guys. Kebanyakan Kilang lama Om Bin tu dia kebanyakan lah, majority dia kira lebih kurang dalam mungkin dalam 70% daripada Nepal guys, kawan-kawan Om Bin. So Om Bin kadang belajar bahasa-bahasa dia orang. Seronok guys berkawan dengan dia orang. Okay, kadang dia bercerita juga, tapi ini kira baru tahu juga guys sebenarnya yang untuk info nih. Oke. Tidak sampai di situ saja ya teman-teman. Negara Nepal juga tidak memiliki power untuk melindungi negaranya sendiri. Dia selalu diintervensi terkait masalah apa saja. Contohnya masalah yang terakhir yaitu COVID. Saat pertama kali COVID muncul, pemerintah Nepal sudah mengumumkan akan melakukan lockdown dan menutup semua perbatasannya. Tapi kenyataannya, di perbatasan Nepal dan India, orang-orang India itu bebas keluar masuk negara Nepal. Karena memang negara Nepal tidak bisa berbuat apa-apa. Di perbatasan tersebut tidak ada izin surat menyurat sehingga warga India bebas keluar masuk negara Nepal tanpa izin. Jadi meskipun pemerintah sudah melakukan lockdown, namun angka tertular COVID di negara Nepal sangatlah tinggi. Demikian pula dengan kebijakan nasional. Nepal sangat-sangat diintervensi oleh dua negaranya itu. Jika menolak, ekonominya sangat terganggu dan dipastikan akan lumpuh. Di samping itu juga banyak korupsi yang terjadi di negara itu. Tidak heran jika pemuda di negara Nepal sangat hopeless dengan negaranya sendiri. Mereka bahkan ingin keluar dari Nepal dan tidak ingin kembali lagi. Karena mereka berpikir negaranya tidak akan pernah maju. Kasihan banget ya teman-teman. Coba kita banding. Kasihan rupanya guys Nepal sebab dia tersepi antara China dengan India. Oke, sampai tak ada pelabuhan guys, dia kena sewa dekat Kalkuta. Oh my god, sedih. So maknanya admin kita maksudkan ni antara 5 negara ni, dia bukannya kesian dari segi mungkin kemiskinan sangat, tapi dia lebih kepada geografis dia. Oke, so Om baru paham guys cerita dia, video dia. Oke. Kan dengan negara yang kedua ini, negara Niger. Negara Niger. Apakah kalian pernah dengar? Negara ini letaknya di benua Afrika dan berada di tengah-tengah gurun Sahara. 80% wilayah negara Niger ini adalah gurun pasir Sahara. Betapa kasihannya negara ini ya teman-teman. Bahkan batas wilayah negara Niger ini dengan negara lain adalah gurun pasir. Apa batas wilayah Niger dengan Nigeria? Jika masih gurun, itu berarti Niger. Jika sudah ada rumput hijau, berarti itu sudah menjadi wilayahnya Nigeria. Apa batas wilayah Niger dengan Benin? Jika masih gurun, berarti itu Niger. Jika sudah ada rumput hijau, berarti masuk Benin. Jadi negara Niger ini cuma dikasih ampasnya saja. Di negara ini dipenuhi gurun pasir Sahara yang dikenal sangat panas dan kering. Lalu, apakah tidak ada lahan yang bisa digunakan untuk pertanian? Ada teman-teman, tapi letaknya sangat kecil dan berada di sebelah selatan negara Niger. Di situ ada aliran sungai yang tanahnya masih subur, bisa digunakan masyarakat Niger untuk pertanian. Tapi lahannya sangatlah sedikit dibanding dengan jumlah rakyatnya. Ada pembayangkan macam itu? Angka kelahiran di negara Niger itu tertinggi di dunia. Rata-rata setiap wanita di sana melahirkan 7 orang anak. Sedangkan lahan pertanian mereka cuma sedikit. Tidak heran di negara Niger banyak sekali kasus kelaparan karena memang lahan pertaniannya sangat terbatas. Ditambah lagi banyaknya korupsi dan kemiskinan di negara itu menyebabkan rakyat Niger sangatlah menderita. Belum lagi ditambah cuaca gurun pasir Sahara yang dikenal sangat panas. Kasihan ya teman-teman. Iya, kasihan guys. Mari kita bandingkan dengan negara
negara yang ketiga ini, teman-teman. Mari kita bandingkan dengan negara yang ketiga ini. Oke. Negara Nauru. Negara Nauru merupakan negara terkecil di dunia setelah Vatikan dan Monaco. Negara ini luasnya hanya 21 km persegi dan hanya memiliki 24 km jalan raya. Berbeda dengan Nepal yang dikurung negara lain, negara Nauru itu justru sebaliknya. Dia dikurung oleh lautan karena memang letaknya di tengah Laut Pasifik. Apakah itu masalah? Tidak ada masalah dengan itu ya teman-teman. Yang jadi masalah, negara ini adalah burung. Kenapa bisa burung? Jadi begini ceritanya. Kita semua tahu kan kalau burung-burung itu suka bermigrasi atau berpindah tempat pada waktu atau musim tertentu. Nah, Pulau Nauru itu sejak dahulu kala dijadikan sebagai tempat singgah burung-burung. Selama beratus-ratus bahkan ribuan tahun, burung-burung itu selalu singgah di Pulau Nauru. Sehingga burung-burung itu juga banyak di situ. Nah, burung yang memiliki kandungan fosfat itu bertumpuk-tumpuk di situ. Akhirnya menciptakan yang namanya tambang fosfat. Akhirnya pada tahun 1960-an, fosfat di Nauru dieksploitasi besar-besaran. Sehingga membuat negara Nauru yang dulunya sebagai negara kecil, negara miskin, menjadi negara yang kaya mendadak. Pada tahun 1960 sampai tahun 70-an, negara Nauru dinobatkan sebagai negara terkaya di dunia. Bahkan seluruh warga Nauru sangatlah kaya raya. Saking kayanya sampai banyak rakyatnya yang terlena. Mereka tidak menggunakan kekayaannya dengan baik, malah dibuat keliling dunia, beli mobil mewah Lamborghini, padahal jalan rayanya cuma 24 km. Masyarakatnya juga makanya enak sampai membuat tubuhnya obesitas. Patut diketahui juga bahwa penduduk Nauru 95% mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Bahkan pada saat itu pemerintah Nauru membuat kebijakan dengan meniadakan pajak dan menanggung kesehatan rakyat, bahkan jika ingin berobat keluar negeri sekalipun akan dibiayai oleh negara. Yang ingin kuliah luar negeri juga dibiayai full oleh negara. Namun hal itu tidak bertahan lama. Di akhir tahun 1970-an, fosfat di negara Nauru diumumkan sudah habis. Sontak dari negara terkaya di dunia, Nauru langsung berubah drastis menjadi negara termiskin di dunia. Bekas tambang fosfat di negara Nauru membuat gersang tanah sehingga tidak dapat digunakan untuk menanam pohon seperti sedia kala. Burung-burung juga sudah tidak lagi mau singgah lagi di Pulau Nauru karena sudah jelek alamnya. Untuk membangun kembali perekonomian, pemerintah sudah melakukan segala cara untuk membuat agar Pulau Nauru itu menjadi bangkit lagi ekonominya. Seperti contohnya ingin membuat pulau wisata seperti negara Fiji. Namun semua itu gagal karena alamnya sudah rusak karena ada bekas tambang fosfat itu. Ada pula rencana ingin mendirikan tempat prostitusi. Namun itu juga gagal karena penduduknya juga banyak yang, mohon maaf, obesitas atau gendut-gendut. Bahkan yang lebih ekstrim, pernah juga ada gagasan dari pemerintahnya untuk mendirikan bisnis porn seks. Namun itu juga gagal karena sudah tidak lagi zamannya itu. Sekarang kan zamannya video call ya teman-teman. Sungguh miris ya teman-teman, negara Nauru. Seandainya saja tidak ada burung, pasti beda lagi ceritanya. Yuk kita pindah lagi ke negara yang keempat. Negara Korea Selatan. Kok bisa Korea Selatan? Apa yang membuat negara ini miris? Jadi begini ya teman-teman. Negara Korea secara geografis berada di semenanjung Korea. Bisa kalian lihat di peta dunia. Negara Korea letaknya sangat kecil di ujung. Selain itu, negara Korea juga dikelilingi oleh para musuh-musuhnya. Di sebelah utara ada Korea Utara, musuh bebuyutannya dari dulu. Di sebelah timur ada negara Jepang sebagai musuh dagang yang sama-sama negara industri. Kita tahu bahwa industri mobil di negara Korea Selatan sudah dikalahkan secara telak oleh negara Jepang. Di samping itu juga ada dua negara raksasa yang mengapit Korea Selatan. Ada negara China dan negara Rusia. Lalu apa masalahnya? Karena dikelilingi oleh para musuh-musuhnya itu dan negara raksasa, menjadikan negara Korea Selatan harus tumbuh menjadi negara maju. Mau tidak mau mereka harus maju.
karena hanya itu yang bisa diandalkan. Jika tidak maju, maka negara Korea Selatan akan dihancurkan oleh negara-negara sekitar yang musuh-musuh bebuyutannya itu. Korea Selatan sejak dulu tidak memiliki sumber daya alam. Maka dari itu mereka sangat mengandalkan sumber daya manusianya. Sejak kecil orang Korea dituntut untuk pintar. Bahkan saat SMA, siswa-siswa itu di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Bahkan setelah pulang sekolah masih ada les atau bimbingan belajar. Anak-anak SMA di negara Korea Selatan sana bisa sampai jam 11 malam baru pulang. Gila lah. Bayangkan ya teman-teman, sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam baru pulang. Dan itu dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu. Mereka hanya memiliki waktu libur satu hari, yaitu hari Minggu saja. Saking pentingnya pintar, jika ada siswa yang nilainya jelek atau bodoh, mereka akan dibully habis-habisan oleh teman-temannya. Bahkan ada siswa yang sampai bunuh diri karena dibully. Setelah itu, saat mereka bekerja, perusahaan di Korea itu akan memberikan kontrak kerja yang sangat-sangat tidak masuk akal. Mereka menggunakan kontrak lebih dari 15 tahun atau lebih kontrak kerjanya. Di Korea menjadi pintar adalah cara satu-satunya mereka untuk bertahan hidup. Tidak heran jika negara Korea Selatan menempati ranking 3 besar negara dengan penduduknya paling depresi di dunia. Dan menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus bunuh diri terbanyak di dunia. So guys, sebenarnya macam itulah guys, yang Umi pun paham macam itu guys. Negara Korea ni walaupun dia maju, negara maju kira, tapi penduduk dia itu ada satu artikel yang Umi baca tu, katanya penduduk rakyat Korea ni antara kira rakyat dia antara rakyat yang paling banyak hutang guys. Macam tu, sebab tu kadang dia orang macam tekanan hidup. So yang Umi ada satu artikel tu guys, rupanya dekat Korea ni dia macam ada contohnya kawan Om Bin ni dia ada contohnya handphone mahal. So Om Bin tu guys kena memiliki juga benda tu, sebab nanti macam kira mungkin macam itulah dia akan macam mungkin dibully ataupun macam mungkin jadi kira tak selabel gitu. So maknanya macam tu guys, sampai macam tu sekali. Jadi dia orang ni kadang berhutang guys, berhutang dengan tak tahulah mana, mungkin syarikat-syarikat untuk pemberi hutang kot. Yang Umi baca guys macam tu. Nanti korang boleh komen juga guys kat bawah kalau korang tahu pasal Korea. Wow, sebab tu guys kira kadar bunuh diri dia terlalu tinggi sebab dia terlalu tertekan rakyat dia. Kebanyakan lah gitu. Okey, lepas tu satu lagi guys, sebab Om Bin duduk kat Korea kan kira 2 minggu. Jadi Om Bin ada juga guys tanya-tanya. Dan Om Bin sendiri guys tengok, serupanya guys kalau kat Korea ni kita jarang guys menengok langit dia. Kalau macam kat Malaysia, mungkin kat negara-negara di Asia Tenggara tu kita boleh tengok guys macam langit kan biru-biru gitu cantik. Kalau kat Korea guys, dia sentiasa kita nak kata macam dia panas, tapi macam matahari tu macam tak, kita tak boleh, jarang. Rasanya kalau selama Om Bin kat Korea selama 2 minggu tu guys, Om Bin langsung tak dapat nampak langit dia. Maknanya dia sentiasa macam ada awan, walaupun mungkin dia tak tebal awan dia, tapi maknanya dia sentiasa diselimuti. Jadi orang-orang Korea yang Umi pernah jumpa, dia orang kata best sebab dia orang pernah melancong ke Malaysia, ke Indonesia, ke Thailand. Dia kata kalau dekat Asia Tenggara tu cantik, kita boleh tengok langit biru, gitu guys dia orang. Okey, teruskan. Di balik senyum K-pop yang kita lihat selama ini, betul tuh guys, yang kelihatannya menyenangkan, ketawa TV, ternyata ada kesedihan yang mendalam di balik itu, teman-teman. Betul tuh guys, Om Bin akui. Kasihan ya. Yuk kita beralih ke negara yang kelima. Negara Mongolia. Mongolia dulunya adalah negara yang sangat hebat. Di bawah kekaisaran Mongol, mereka menguasai sepertiga dunia. Kerajaan Mongol. Tapi saat ini mereka sungguh kasihan teman-teman. Mari kita lihat di peta dunia. Seperti halnya negara Nepal, dari sisi geografis, negara Mongolia terhimpit di tengah-tengah. Tidak main-main, yang menghimpit mereka adalah negara adidaya China dan Rusia. Negara besar. Secara geografis juga, negara ini dikelilingi oleh gurun seperti negara Niger. Namun yang membedakan, iklim di negara Mongolia sangat dingin dan kering. Suhu rata-rata setiap tahun di sana adalah -1 derajat Celcius. Wow. Tanahnya tidak bisa dibuat untuk bercocok tanam. Bahkan menemukan air
air adalah hal yang sangat sulit di sana. Oke. Tidak heran jika orang-orang Mongol itu tidak pernah mandi. Mereka mandi paling banyak 2 kali di dalam hidup mereka. Yang pertama saat dilahirkan, yang kedua saat mereka menikah. Kejap guys, oh my god. So, oke guys, sebenarnya guys, sekejap. Pasal mandi nih guys, Om Bin ada pengalaman juga lah jalan-jalan ke macam dekat, terutama di inilah di negara China. So guys, antara ada satu kali tuh guys dekat negara, rasanya kalau Om Bin tak silap dekat Shanghai kot. Jadi Om Bin ada satu dekat Shanghai tu, Om Bin ada duduk dekat kira macam apa kan, macam hostel gitu, macam hostel, tapi hostel dia tu guys, dia kalau Om Bin tak silap dia tiga je guys hostel dia. Biasanya yang Om Bin sebelum ni pernah melancong ke negara-negara lain, biasanya hostel dia tu satu bilik tu mungkin sampai 6 sampai 8 katil kan, tapi yang Om Bin duduk dekat Shanghai tu guys, dia macam kira okey lagi lah, sebab dia ada 3 bilik, 3 bed kot. Okey. Biasa kalau bilik lain tu kadang kan bawah atas, satu tu ada bawah dengan atas kan. So mungkin contohnya ada 4 katil. 4 katil tu, tapi setiap satu katil tu ada 2 tilam. So mungkin 8 kan. Tapi yang Om Bin duduk dekat Shanghai tu guys, dia 3. So Om Bin perasan guys, ada satu abang Chinese, yalah abang tu Chinese punya. Dia ni guys, yang Om Bin perasan, dia bangun, lepas tu dia, sebab kat time tu kan guys sejuk dekat Shanghai. So dia ni guys, dia macam setakat rasanya dia tak basuh muka kot, sebab dia macam setakat macam rapi-rapikan gitu. Mungkin dia kusuk gigi ke apa, lepas tu terus dia pakai baju guys semua jalan. Lepas tu kita ni kan guys, macam Om Bin kan kira yalah, kita daripada negara panas kat Malaysia kan. Jadi Om Bin mandi guys juga, walaupun sejuk macam tu guys. Om Bin pagi, petang, kadang malam tu Om Bin mandi juga guys, walaupun sejuk gila macam tu, sebab kita dah terbiasa. So guys, Om Bin akui mungkin guys, sebab satu kan Mongolia negara dia sejuk. So betul lah. Lagipun untuk menurut rasanya kawan-kawan Om Bin yang kira berbangsa Chinese di Malaysia ni, diorang ada cerita juga guys. Dia kata macam kira sebab tu kadang diorang jarang mandi, sebab kira benda Allah tu kira macam kita buang rezeki. Ong kot. Ong tu rezeki lah, dan mungkin bahasa Chinese Ong. Jadi kita macam kalau kita hari-hari mandi tu macam seolah-olah rezeki tu ada, tapi kita dah bersihkan gitu, dah buang. Gitulah kot. Nanti korang komen guys kat bawah untuk kita kongsi-kongsi bersama. Sebab itu guys pengalaman Om Bin dekat Shanghai. Okey. Sebab kebetulan Om Bin duduk dekat kira hostel dia tu. So itu yang Om Bin dapat perasan guys. Okey, sambung. Di dalam kepercayaan mereka, air itu dapat membuat naga marah. Bahkan mereka juga sangat jarang minum air putih. Orang-orang Mongol lebih sering minum susu kambing atau susu sapi ketimbang air putih. Oke. Mirip dengan negara Nepal yang naga tuh marah kalau negara selalu mandi. besar. Perekonomian Mongolia sangat tergantung dengan negara tetangganya China dan Rusia. Cantiknya. Contohnya seperti saat negara Uni Soviet runtuh, dalam semalam sepertiga kekayaan negara Mongolia langsung hilang seketika. Karena mirip dengan negara Nepal, Mongolia juga sangat bergantung kepada Rusia dan China. Kita ketahui juga saat ini China sedang membesar-besarkan perdagangannya. Itu juga berimbas kepada negara Mongol, karena negara pertama yang akan dijadikan sasaran China dipastikan adalah Mongolia. Oke. Sungguh kasihan ya teman-teman. Demikianlah 5 negara paling kasihan dan menyedihkan di dunia. Dilihat dari segi geografis. Menurut teman-teman, dari 5 negara tersebut, mana yang lebih kasihan? Tulis komentar di bawah ya teman-teman. Kalau ada request juga bisa kalian tulis. Terima kasih sudah menonton channel TOJB. Wow, ada miau. So guys, itu dia. Maknanya dia bukan negara miskin ke apa. Dia macam negara yang kira kasihan.
Sebab macam contohnya Nepal dengan Mongolia tu dia macam diapit guys oleh negara-negara besar langsung guys, tak ada laut rupanya, sampaikan Nepal tu dia terpaksa menyewa untuk apa, pelabuhan gitu. Oh my god, luar biasa. So macam menarik guys dia info dia. So lepas ni guys, kalau korang nak tengok video daripada admin kita TOJB ni, nanti orang letakkan link dia kat bawah description box tu. Nanti korang boleh tengok guys video dia, korang support admin kita. Okay guys, dah itu sahaja video daripada Om Bin. Thank you so much guys. Itulah maknanya kita menengok video-video macam ni, kita ada info-info, so seronok lah guys untuk kita berkongsi. Dah itu sahaja guys, dah, thank you.